Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa sahabat 212 dimanapun Anda berada, hari ini alhamdulillah kami berada di tempat yang penuh dengan sejarah di Museum Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, tepatnya di Jalan Teguh Umar nomor 40 Menteng, Jakarta Pusat. Tentu kita masih ingat dong, kalau kita bicara Pak Jenderal Nas, pasti ingat dengan gerakan 30 September oleh Partai Komunis Indonesia. Dan hari ini kita sangat bersyukur, sangat bergembira, bangga sekali karena kami kedatangan tamu-tamu yang luar biasa, yang istimewa, tokoh bangsa yang tidak boleh kita lupakan. Di depan saya ada Pak Jenderal kita, mantan Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Purnawirawan Agus Stadi. Assalamualaikum Pak Jenderal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ketika beliau menjabat Kasat, beliau yang meresmikan museum ini. Nanti kita akan ngobrol lebih panjang lagi. Dan di samping kanan saya, yang luar biasa gantengnya, beliau mengingatkan pada satu sosok wajah pejuang bangsa yang kalau kita lihat di televisi, baca-baca sejarah, kakek beliau tidak bisa dipisahkan dengan Tentara Nasional Indonesia, yaitu Jenderal Besar Panglima Jenderal Sudirman. Beliau Mas Dimas, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cucu dari Jenderal Sudirman. Dan yang pojok sana, ini yang boleh dikatakan sohibul wilayah, tuan rumah, ya, yang opungnya ya, biasa manggil ya. Opa dan pung dari ompung dari bahasa Tapanuli. Masya Allah, kakek dan neneknya lah kalau bahasa kitanya ya, yang sangat bersejarah di museum ini. Mbak Marina, lebih akrab dipanggil Maina. Beliau cucu dari Jenderal Besar Abdul Haris Nasution. Sehat Mbak Ina? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua tetap sehat ya. Baik, pemirsa sekalian, kita akan lanjutkan bincang-bincang hari ini. Tapi sebelumnya, sama-sama kita simak tayangan tentang Museum Jenderal Abdul Haris Nasution yang berikut ini. Museum Sasmitaloka Jenderal Besar Dr. A.H. Nasution menjadi saksi bisu bagaimana kekejaman orang-orang komunis yang mencoba membunuh dan menculik A.H. Nasution dari kediamannya. Walaupun aksi ini dianggap gagal karena A.H. Nasution berhasil lolos, tapi putri A.H. Nasution yang berusia 5 tahun tewas tertembak, dan ajudan beliau yaitu Letu Piet Kendean tertangkap dan dibunuh di lubang buaya oleh para gerombolan komunis. Dan aksi ini dikenal dengan gerakan 30 September atau G30 SPKI. Dulu, museum ini merupakan rumah keluarga Jenderal A.H. Nasution sejak ia menjabat jadi Kasat pada 1949. Tapi semenjak tahun 2008, bertepatan dengan hari kelahiran Pak Abdul Haris Nasution, rumah keluarga Jenderal A.H. Nasution yang berlokasi di Jalan Teguh Umar nomor 40 FC 01 RW 01 Gondang Dia Menteng, Jakarta Pusat telah beralih fungsi sebagai museum dan telah diresmikan langsung oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Pemirsa FNN TV, SNN TV, USM Official, dan tentunya tayangan-tayangan yang nanti akan hadir di YouTube kita. Kita akan lanjutkan bincang-bincang kita hari ini dan saya akan bertanya kepada Pak Jenderal Agus Stadi. Pak Jenderal,
saya beberapa hari yang lalu itu melihat ke dalam Museum Jenderal Nasution. Luar biasa, saya bawa keluarga juga Pak Jenderal, bahkan anak saya di dalam sempat menangis ketika saya ceritakan kejadian di 30 September. Dan ternyata ini museum diresmikan ketika Pak Jenderal menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Ketika itu presidennya Pak SBY kalau nggak salah. Nah, Pak Jenderal, apa yang melatar belakangi? Kenapa sih ini museum ini didirikan dan dipublikasikan, dibuka untuk halayak ramai, Pak Jenderal? Terima kasih Pak Muhammad. Jadi pada awalnya, pada saat saya dilantik jadi Kasat, beberapa bulan kemudian saya dipanggil Panglima TNI, yaitu Jenderal Anumerta Djoko Santoso. Waktu itu Panglima TNI-nya. Kemudian saya bikin petunjuk bahwa saya harus membuat rumah Pak Nas ini menjadi museum untuk Angkatan Darat. Nah, kemudian saya tanya, biayanya dari mana? Dia bilang gitu. Wah, nggak tahu aku. Pokoknya nanti kita cari-carilah. Oh, baiklah Bapak. Memang demikian. Kami akan coba juga akan cari-cari sehingga ini bisa dijadikan museum. Kemudian langkah berikutnya kami menghubungi keluarga di sini. Kemudian ini kira-kira kalau nggak salah namanya apa namanya bukan Rislah ya. Rislah. Ini dulu rumah ibu ya. Hak milik Pak. Iya, hak milik terus dibeli iya, oleh Angkatan Darat gitu. Ya. Harganya saya lupa, mungkin sekitar 56 kalau nggak salah. 56 M sekarang itu. Jadi harus menyiapkan uang itu bersama Panglima TNI. Karena pada saat Panglima TNI jadi Kasat sudah punya pemikiran itu. Memang itu perlu, menurut saya juga memang perlu. Karena ini merupakan sejarah. Ya. Sejarah yang tidak bisa dilupakan. Bagaimanapun tetap Angkatan Darat sangat berperan untuk itu. Kemudian beberapa bulan kemudian kami koordinasi dengan Ibu waktu di sini. Jadilah apa yang dikehendaki oleh Panglima TNI untuk membeli rumah Ibu. Dan selanjutnya kita adakan pembangunan di sini tahun 2008 kira-kira begitu. Nah, kemudian apa maksud kita beli ini? Maksudnya pertama-tama ya sebagai monumen Angkatan Darat, Museum Angkatan Darat, Museum Sasmito Haloka Ahanasution. Ya. Dengan harapan apa? Dengan harapan bahwa generasi penerus kita bisa tahu, mengetahui dan memahami tentang sejarah TNI Angkatan Darat khususnya dan sejarah Indonesia pada umumnya. Yang mana pada dekade belakangan ini sejarah tentang PKI ini sudah mulai dikaburkan. Dilunturkan, bukan luntur. Dilunturkan oleh orang-orang yang tidak senang kepada TNI Angkatan Darat. Akhirnya kita bertekad, harus kita bangun. Berdirilah ini. Ya, dengan demikian maka kita harapkan nantinya banyak kunjungan-kunjungan yang dilakukan oleh paling tidak pelajar. Mulai dari SD, SMP, SMA, mahasiswa kalau bisa. Ya. Nah, ini sudah kita laksanakan ini, programnya memang demikian. Mungkin karena ini masa pandemi sehingga sekarang sepi. Gitu. Ya. Dulunya agak lumayan. Memang belum dibuka untuk umum ya, karena masih pandemi ya? Enggak, sudah. Sebelum pandemi sudah buka. Sebelum pandemi buka? Nah, tapi memang keadaannya sepi. Ya, itu mungkin awal-awalnya ramai. Kemudian karena orang sudah pada sekitar ini sudah pada nonton, kan tentunya orang di luar inilah yang harus datang ke sini. Yang di Bekasi itu jarang ke sini, yang orang-orang kota sini mungkin sudah sering, ya, anak-anak sekolah. Harapan kita juga bahwa ini bisa kita jemput bola ke sekolah dari pihak Angkatan Darat ya, nanti tolong dihubungi dari pihak penerangan Angkatan Darat, bisa menghubungi sekolah-sekolah SD, SMA, mahasiswa. Kemudian juga sekolah tentara khususnya yang di Rindam Jaya itu. Di Rindam Jaya itu ada sekolah itu. Kemudian harapan saya juga bukan hanya di Rindam saja, juga misalkan ada Soslapa dari Angkatan Darat, Ceskowat Angkatan Darat. Walaupun dia dulu pernah mendengar ada peristiwa itu, tapi yang jauh-jauh kan nggak tahu persis. Suruh ke sini. Ya. Harusnya diharapkan seperti itu.
Dengan demikian maka kita memakmurkan museum ini menjadi lebih maju lagi. Isinya, Pak Jenderal, di dalam museum itu ada apa? Isinya itu peristiwa tanggal 30 September sekitar jam 2, jam 3 pagi gitu ya. Yang akan menculik Jenderal Nasution, yaitu Dewan Revolusi yang dipimpin oleh Untung gitu. Di situ satu persatu titik-titik yang dilalui oleh gerombolan ini kemudian dikasihkan patung-patung itu. Persis, termasuk Pak Nas yang lompat pagar di sana. Itu juga ada semuanya ya. Jadi memang itu untuk mengingatkan semua. Peristiwanya seperti ini, itu sangat berurutan semua. Termasuk tempat biar dandian di sana juga ada semuanya. Ya, persis, tidak ada yang dilewatkan. Ya, darah-darahnya pun ada gambarnya di situ semuanya. Begitu. Jadi mulai masuk itu sudah bisa bercerita sendiri ya. Betul. Dari situ ruangan itu. Ya. Peristiwa-peristiwa yang terjadi tanggal 30 September ya kepada Pak Jenderal Nas dan Ibu Nas dan pahlawan cilik kita, Adik Irma Suryani Nasution ya. Pemirsa, luar biasa memang kalau kita masuk ke dalam isi dari museum itu, dan tadi Pak Jenderal sampaikan memang masih sangat terbatas yang tahu akan museum ini. Oleh karenanya dimanapun Anda berada seluruh Indonesia, kalau Anda sedang mampir di Jakarta, sedang ada acara atau kunjungan ke Jakarta, sempatkan untuk mampir ke Jalan Tengku Umar nomor 40 Menteng, Jakarta Pusat. Ada Museum Jenderal Nasution yang akan menceritakan ya napak tilas, kilas balik peristiwa 30 September. Terutama kalau nanti alumni 212 mau reuni, mampir dulu sebelum ke Monas ya untuk bisa melihat sejarah ini. Nah, kemudian Pak Agus, bagi prajurit TNI sendiri, apa sih makna museum ini? Bagi prajurit, museum ini apa maknanya? Tentunya makna dari museum ini bagi mereka yaitu sebagai tempat untuk memahami peristiwa yang terjadi zaman dulu tahun 65 itu, dan saya yakin bahwa mereka juga banyak sekali yang nggak paham betul, hanya dengar saja gitu. Ya. Jadi memang tempat ini khusus dibuat untuk monumen peringatan, ya, yang setiap tahun kalau bisa ya ada peringatan di sini, entah bentuknya bagaimana. Mungkin nanti akan lebih maju kalau Mas Dimas mengelola ini dengan ditambah kafe-kafe dan sebagainya sehingga orang tertarik itu. Oh ada kafe baru nih, mampir. Tantangan Mas Dimas ya, gitu ya. biar lebih menarik. Memang harusnya begitu karena di mana-mana di museum kayak di Satria Mandala juga seperti itu. Iya betul. Kasih itu biar agak rame lah. Ya. Pak Jenderal, mengingat Museum Jenderal Nasution pasti mengingatkan kita kepada satu kejadian yang sangat luar biasa. Kalau saya bilangnya sangat biadab. Ya, sangat biadab. 6 orang jenderal dibantai, ya, dibunuh, disiksa. Bayangkan kalau jenderal saja digituin. Bagi rakyat kecil ini nggak bisa dibayangkan oleh kita generasi sekarang ini. Pasti museum ini tidak lepas dari G30 SPKI. Ya, kita akan teringat ke sana. Nah, sekarang ini menurut Pak Jenderal, indikasi adanya komunis gaya baru itu hanya cerita bohong atau memang ada faktanya indikasi itu, Pak Jenderal? Baiklah, ini banyak data di sini, mungkin nanti saya bacakan saja kalau memang perlu. Bahwa komunis gaya baru itu yang memberikan istilah kan kita, bukan dia yang memberikan istilah, tapi kita yang memberikan istilah. Mengapa? Karena memang pada dasarnya PKI itu sudah bubar. Sudah tidak ada, karena berdasarkan TAP MPR nomor 25 tahun 66 itu sudah resmi dibubarkan oleh Bapak Ketua MPR Pak Nasution, ya, lewat MPR juga. Jadi dengan demikian PKI dianggap habis. Nah, tetapi ideologi komunisnya itu masih ada, nggak bisa hilang, nggak mungkin mati. Bagaimanapun tentu berlanjut. Kali ini ada beberapa indikasi bahwa komunis harus bangkit, tidak boleh mati di sini. Itu salah satunya adalah pesan dari kawan Sutisman katanya. Kawan Sutisman itu adalah penggantinya Aidit pada saat setelah Aidit lari ke Boyolali itu. Pesannya diantaranya mengatakan bahwa begini kira-kira, apabila saya mati bukan berarti PKI itu akan mati,
Ya, dia nggak akan mati dan akan terus hidup dan bangkit kembali di Indonesia ini. Karena apa? Karena PKI itu adalah anak zaman yang dilahirkan oleh zaman, terus setiap tahun selalu ada, nggak akan kemana-mana. Dari situ sudah kuat sekali bahwa indikasinya mereka tidak akan pernah mati di sini dan akan bangkit terus, kira-kira seperti itu. Kemudian kebangkitan yang kedua kita lihat pada tahun 2010 itu ada kongres di Gerapak, Magelang, ya. Kongres ke-10 Gerapak Magelang dari KGB, ya, kita sebut KGB. Di antaranya di situ menelurkan seorang ketua CC komunis, ketua Komite Sentral PKI zaman dulu ya, namanya komunis, kayak baru ini namanya Wahyu Setiasi. Kemudian wakilnya Teguh Karyadi. Ada orangnya ada. Tapi mungkin sekarang ya begitu aja dibiarkan aja kok. Bejo untung aja nggak apa-apa kan? Iya. Masih ada juga seperti itu. Artinya diberikan ruang ya. Kelihatannya begitu. Karena sekarang sudah dianggap sudah ada rekonsiliasi sebenarnya. Padahal dia akan menuntut terus. Bejo untung dengan teman-temannya kan menuntut dia sebagai korban daripada TNI dan ulama. Dia bukan pelaku, tapi dia anak cucunya itu, ya, jadi tetap akan ada. Pelaku minta jadi korban ya? Ya dianggap jadi korbannya padahal ya korban duluan kan kita, ulama, TNI, Polri itu korban duluan. Begitu ada kejadian, dia bikinlah apa namanya yang di Cawang, itu yang di gedung itu, di hotel itu Arya Duta. Itu bikin seminar apa di situ mengatakan bahwa kita adalah korban. Betul. Kemudian dari situ ya mengatakan di mana-mana seperti itu. Kemudian dia bikin pengadilan di Den Haag ya, dalam rangka untuk memperkuat supaya dia diakui sebagai korban. Nah seperti ini kan dari kita sebagai dari GBN ya, saya dengan Mbak Maria itu di Gerakan Bela Negara yang selalu memantau PKI ini. Jangan sampai dia bangkit. Makanya selalu di WA kita ramai sekali. Bulan September adalah bulannya PKI, jadi kita akan ramai di situ. Makanya kita pernah bikin bersama waktu itu ya, simposium tentang kebangkitan PKI yang dengan GBN ini bersama Bapak Jenderal. Betul. Itu kira-kira seperti itu indikasinya. Terus indikasi lain munculnya buku-buku PKI yang ada di Pare, tempat saya, Pare Kediri, di Padang, di Pati itu muncul buku-buku seperti itu. Maaf Pak Jenderal, termasuk mungkin buku yang berjudul Saya Bangga Jadi Anak PKI. Oh iya. PKI masuk parlemen, itu bagian dari itu ya? Bukan, jadi itu buku yang dikarang oleh anak PKI, Ripka Ciptaning, ya kan. Tapi buku-buku yang dirampas oleh aparat yang di Pare Kediri itu ya buku-buku yang dikarang oleh Pramudiana Tatur dan yang lainnya seperti itu. Banyak buku-bukunya macamnya. Nah kemudian yang saya sesalkan itu setelah kejadian itu ada pejabat yang mengatakan itu Babinsa itu yang rampas buku itu tolong dipecat itu. Padahal dia bergerak dari Koramil, Polsek dan Kejaksaan. Tiga. Bergerak untuk itu, bukan sendirian. Dan dasarnya adalah TAP MPR nomor 25 menyebarkan itu kan menyebarkan paham komunis buku-buku itu kan. Nah seperti itu ngomong seperti itu. Ada teman Mbak Maria itu Musda Mulia yang menyatakan bahwa TAP MPR itu cabut. Ya, apa maksudnya seperti itu. Dan kemarin saya dengar di WA itu Alfian Tanjung. Ini Alfian Tanjung bukan saya. Ya. Di DPR sekarang ada 200 orang kader komunis yang di situ. Ya. Tapi tidak kelihatan, nggak terang-terangan seperti itu. Komunis gaya baru ini dia bergerak dengan organisasi tanpa bentuk OTP, jadi nggak ada bentuknya, nggak ada. Ya. Tugasnya apa? Dia menyusup ke instansi pemerintah, TNI, Polri, ormas-ormas disusupin. Dari dalamlah dia mau memecah belah, bikin isu, fitnah, adu domba seperti itu. Itu memang tugas PKI seperti itu, karakternya ya seperti itu, berbohong, memfitnah, adu domba, kambing hitam, pokoknya itu semua dilakukan mereka. Emang gayanya seperti itu? Gayanya seperti itu. Iya. Udah, dulu komunis begitu secara umum. Jangan mengaku salah. Udah salah, saya nggak salah.
Yang salah itu TNI itu. Itu filmnya lihat di 30 itu bukan PKI, itu TNI itu. Yang tembak-tembakan kan TNI bukan PKI. Nah, bolak-balik gitu. Ya. Itu kerjaan dia seperti itu. Ya. Nah, dari situlah maka kita harus waspada terhadap KGB ini. Suatu waktu akan bangkit ya. Indikasinya. Kita harus waspada, jangan abai. Kalau kita abai, kejadian seperti G30 SPK 65. Mengapa terjadi G30 65? Karena pada tahun pemberontakan yang pertama PKI 48 ini PKI tidak dibubarkan. Itu salahnya itu aja. Kalau sekarang sudah dibubarkan, mau bangkit sulit ya kan, nggak bisa. Kesalahan pemerintah saat itu adalah PKI tidak dibubarkan setelah pemberontakan 48. Tapi bisa juga dong Pak Jenderal, upaya-upaya bangkitnya komunis gaya baru itu masuk ke parlemen, kemudian dia kuasai parlemen, kemudian bikin sidang istimewa, mencabut MPR nomor 25 atau 66, itu juga bahaya kalau itu sampai terjadi ya. Artinya kalau TAP itu dicabut berarti mereka bisa bangkit kembali dong ya. Betul. Jadi menurut saya gini, kalau saya bertanya kemarin mana pakar hukum, yang terkenal itu saya tanya, bagaimana dengan masalah TAP MPR? TAP MPRS nomor 25, MPRS 66, MPR. Oh itu nggak bisa dicabut, nggak bisa, karena MPRS nggak ada lagi, udah bubar. Ya. Dan lembaganya lembaga tertinggi. Nah sekarang MPR kita sejajar dengan DPR dan Presiden, nggak bisa lagi. Nah ini, jadi kita nggak usah takut bahwa itu nggak bisa dicabut. Kalaupun ada yang mencabut itu, ya harus dipertanyakan ada apa nih, siapa di belakangnya kok berani nyabut. Presiden juga nggak bisa. Karena yang bikin MPRS pasti berlawanan. Pasti berlawanan, iya gitu ya. Berupaya mencabut gitu. Dan bukan hanya TAP MPR nomor 25, tapi ada Undang-Undang 27 tahun 99. Sama seperti itu. Undang-Undang tentang kejahatan terhadap keamanan negara. Itu di situ ada disebutkan juga PKI nggak boleh hidup di Indonesia. Gitu. Demikian kira-kira. Oke, Mas Dimas, kan kalau kita ngomong PKI, kita ingat juga tahun 48. Kan pernah memberontak tahun 48. Nah, kan Jenderal Sudirman berperan juga ketika itu, ya, dalam pemberontakan PKI 48. Ada yang bisa diceritakan? Mungkin orang belum tahu lah kiprahnya Pak Dirman untuk menghentikan pemberontakan 48 ketika itu kepada publik ini. Baik, Pak Ustadz, jadi yang kami tahu dari sejarah ya Pak Ustadz dan Pak Jenderal, terkait tahun peristiwa 48 itu yang kami pahami, yang kami tahu itu memang waktu itu Pak Jenderal Sudirman atau Eyang itu memerintahkan kepada Jenderal Nasution, waktu itu Kolonel Nasution, masih Kolonel Nasution, dan untuk memberantas ya, memberantas PKI Madiun tahun 48, dan itu peristiwanya itu kan kalau tidak salah tanggal 18 September 1948, sehingga pada saat itu Pak Dirman meminta pada Kolonel Nasution dan Letkol Soeharto untuk memberantas PKI di Madiun, juga termasuk yang PKI di Blora, Pati, Kudus kalau tidak salah, itu karena dianggap oleh Pak Dirman pada saat itu basisnya PKI di sana. Ya, dan memang seperti Pak Jenderal Agus tadi sampaikan, setelah Pak Dirman memberikan waktu hanya dalam waktu 2 minggu harus memberantas PKI, itu memang dilaksanakan oleh Pak Nasution, kemudian Pak Harto, dan juga dari Panglima Jawa Timur kalau nggak salah Supono itu Gatot Subroto dari Solo. Nah itu mulai memang selesai ya Pak Jenderal ya, itu pemberontakan itu PKI itu tidak ada lagi ya, tapi ditumpas, tapi seperti Pak Jenderal tidak dibubarkan itu, jadi makanya bangkit kembali. Tapi 48 itu Pak Dirman ya yang menginstruksikan ya. Iya, jadi segera diberantas. Iya, jadi memang waktu itu Pak Dirman sedang ada pertemuan di Magelang kalau tidak salah Pak Jenderal. Kemudian Bung Karno itu sedang sidang kabinet di Jogja. Memang Pak Bung Karno juga memberikan instruksi pada saat itu untuk menumpas gerakan pemberontak. Waktu itu nyebutnya pemberontak, bukan PKI-nya, tapi pemberontakan gitu loh. Jadi itu tahun yang dilakukan oleh Pak Karno dengan dalam sidang kabinet itu. Kemudian Pak Karno saat itu karena Pak Dirman di Magelang, Pak Harto dan Pak Nas yang hadir di sidang kabinet itu. Tapi setelah itu Pak Dirman memerintahkan langsung untuk dalam waktu 2 minggu pemberontakan itu harus diberantas. Seperti itu Pak. Baik Mas Dimas, pemirsa, ternyata betul
karena 48 tidak dibubarkan, tidak dibekukan, 65 bikin ulah lagi. Oleh karenanya TAP MPRS nomor 25 tahun 66 harus tidak boleh cabut oleh siapapun. Karena kalau itu sampai dicabut akan memberikan ruang kepada komunis gaya baru untuk bangkit kembali. Mudah-mudahan tetap dipertahankan, ini nggak bisa dicabut oleh siapapun. Pak Jenderal, pesan buat adik-adik Tentara Nasional Indonesia saat ini terkait dengan 30 September Kapten Pancasila. Baik, terima kasih. Jadi intinya bahwa sebenarnya kita jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Sejarah itu bisa berulang. Kemudian berkaitan dengan museum ini, saya minta kepada adik-adik saya, tentara, polisi, maupun generasi yang muda, untuk sering-sering menengok museum ini, karena di sini banyak sejarah yang telah berlaku pada saat itu. Kemudian juga tolong dibaca buku Bapak Nasution, ya, panggilan tugas, ya, dan yang lainnya. Itu banyak hal yang diteladani oleh kita, perlu diteladani dan harus, ya. Intinya bahwa membela kejujuran, kebenaran dan keadilan. Ada Sabta Marga, ada Sumpah Prajurit, itu ada sama beliau. Ini harus diteladani oleh seluruh prajurit TNI harusnya, ya. Karena mereka mungkin banyak kesibukan, main HP, mungkin lupa, ya. Lebih baik main HP daripada nonton ke museum. Harusnya disempatkan. Paling tidak para komandan-komandan satuan mengajak prajurit yang di bawah untuk ke sini, biar mereka tahu. Banyak sekali, mungkin 90% prajurit kita ini nggak tahu itu bagaimana cerita G30 SPKI, karena mereka lahir belakangan ini, ya. Yang kedua, tentang bahaya komunis, waspadai bahaya laten komunis yang sekarang kita namakan komunis gaya baru. Mereka tidak akan diam, dan mereka juga akan bangkit terus setiap ada kesempatan. Kalau kita kuat, dia akan tiarap, seperti bilang, ya. Kalau kita lemah, dia muncul, ngijak-ngijak kita, gitu, ya. Nah, ini jangan sampai terjadi, dan kita dipagari oleh TAP MPR nomor 25 tahun 66, Undang-Undang 27 tahun 99. Ini yang kita pegang, ya. Sehingga apabila ada tanda-tanda indikasi seperti ini, jangan takut kita berbuat apabila kita berdasarkan TAP MPR 25 dan Undang-Undang nomor 27 tahun 99. Di mana kita berada harus tetap menjaga agar komunis tidak kembali bangkit di Indonesia. Demikian. Pak Jenderal, terima kasih, pesan luar biasa. Pemirsa, sahabat 212 dimanapun Anda berada, tentu kita masih ingat dengan seorang jenderal yang tidak bisa dipisahkan dengan Tentara Nasional Indonesia. Seorang jenderal yang sangat amat sederhana, yang kita mungkin kenal dengan perang gerilyanya, yang kalau kita saksikan di televisi, ya di film-film, bahkan kita baca buku sejarah, ketika beliau sakit masih ditandu-tandu, gitu kan. Dan ternyata beliau seorang guru madrasah yang boleh dikatakan cikal bakal dari ulama-ulama. Nah, kita ingin lebih mendalam lagi tentang sosok Jenderal Besar Sudirman ini, dan kita akan bincang dengan cucu dari beliau, Mas Dimas. Mas Dimas, ada kira-kira pengalaman atau cerita yang menarik apa yang bisa diambil dari Pak Dirman yang mungkin menjadi bekal hidup Mas Dimas, jadi bekal hidup Mas Dimas, sekaligus mungkin bisa diambil manfaatnya buat pemirsa? Nah, baik, terima kasih Pak Ustadz kesempatannya. Jadi terus terang ya, kalau sama Eyang, mohon maaf kami memanggil Jenderal Sudirman adalah dengan Eyang. Eyang Kakung itu karena Eyang meninggal di tahun 1950 dan saya lahir di tahun 72. Jadi saya banyak menerima informasi atau cerita ini dari Eyang Putri dan ayah saya sendiri. Jadi yang saya lihat dari Pak Dirman, pertama seperti Pak Ustadz sampaikan, kesederhanaannya beliau. Beliau itu betul-betul sangat sederhana, dan juga beliau sangat agamis. Yang kita ketahui bersama bahwa Pak Eyang Sudirman atau Jenderal Sudirman ini kita
tahu dari sejarah beliau tidak pernah tinggal sholat, terutama mengenai wudhu ya. Beliau tidak pernah tinggal untuk wudhu, dan beliau merasa mungkin kalau dengan wudhu itu beliau merasa bersih dan suci benar-benar dalam melakukan perjuangannya. Itu yang saya lihat sejauh ini dengan Pak Dirman. Sosoknya memang kesederhanaan, dan sampai istilahnya ayah saya pun juga ngikuti, dan saya sendiri juga modelnya ya kayak gitu. Lebih baik nggak apa ya, saya juga jujur aja malu gitu kadang-kadang kalau dibilang wah ini cucunya ini, aduh kayaknya gimana gitu, karena nama besar beliau sulit sekali ya, berat buat kami untuk menjaga beliau, karena nama besar beliau itu kan yang kita ketahui, beliau baik di ulama ya, kita ketahui bersama bahwa Pak Dirman sebelum menjadi tentara adalah guru Muhammadiyah, kemudian ya, dan kemudian kepramukaan, kepanduan Hizbul Waton itu kan juga beliau yang beliau anggota lah ya pada waktu itu termasuk, dan terakhir menjadi PKR, masuk peta terus menjadi tentara. Dan memang yang kami lihat juga dan dengar dari ceritanya Eyang bahwa Mas, kalau Eyang Kakung masih ada, mungkin kamu malah nggak hidup di kota Mas, karena Eyang tuh wanti-wanti pokoknya setelah merdeka, tenang, tidak ada penjajahan, beliau akan kembali ke hutan atau ke desa. Keinginan beliau seperti itu. Jadi mungkin kalau beliau masih ada, saya juga nggak kenal Pak Jenderal, Pak Ustadz, Bapak Ibu semua. Sangat sederhananya ya. Tugasnya memerdeka-merdeka, balik ke barat atau balik ke kampung. Tapi ada menarik tadi Mas Dimas, Pak Jenderal Sudirman itu tidak lepas wudhu ya. Bahkan yang saya baca dan lihat dari sejarah itu, kemana-mana selalu bawa kendi yang isinya air. Ya, itu ternyata digunakan, dimanfaatkan untuk berwudhu kalau batal. Jadi kalau sekarang ini mungkin orang rame-rame 3M, mencuci tangan. Itu ternyata Pak Dirman udah duluan, nggak cuma cuci tangan, cuci muka, cuci kaki, cuci semuanya wudhu. Jadi ternyata lebih luar biasa ajaran Islam yang disampaikan Pak Dirman, berwudhu itu lebih dari cuci tangan ya. Mas Dimas, Mbak Ina, ini kan cucu dari seorang tokoh besar nih dua-duanya nih, apalagi sudah bersatu dalam rumah tangga, sudah menjadi suami istri. Kan maaf, konon katanya sekarang lagi aji mumpung kan, dengan nama besar orang tuanya, ya kan, akhirnya mencalonkan, apa nggak minat gitu? Mungkin mencalonkan apa gitu? Sampai sejauh ini saya tidak ya, kebetulan saya memang pegawai karir ya, jadi saya pikir berkarya di mana saja sama ya. Yang penting untuk memajukan bangsa ini. Gitu. Kan ada modal ini, nama besar kakeknya. Saya nggak tahu kalau istri saya, tapi kalau saya malah pengennya jangan membawa nama itu. Iya, istilahnya kalau kamu berhasil ya memang rezekimu, kamu usaha sendiri gitu loh. Ini yang luar biasa. Pemuda yang hebat bukan inilah bapak saya, tapi ini diri saya. Luar biasa. Kalau Mbak Ina ada minat? Ketua DPR. Ketua DPR atau wali kota gitu. Kalau saya tertarik dengan kehidupan opa oma mama papa saya ya, yang bergerak di bidang sosial. Ya kita nggak usah terlalu kayak mencalonkan diri jadi apa. Yang penting itu adalah berbuat sesuatu, baik di belakang maupun di depan. Itu kan terlihat oleh Allah, ya kan Pak, itu kan betul, gitu. Betul. Terus saya oma saya, keluarga saya ini kan selalu berbuat sesuatu gitu, dan berusaha untuk berbuat sesuatu untuk negara ini. Saya sih tertarik di bidang sosial Pak, gitu. Saya tertarik untuk terus bisa menolong orang di bidang apapun gitu. Nggak usah deh saya terlihat menonjol ataupun siapapun ya gitu ya Pak. Tapi seenggaknya insya Allah siapapun yang bisa kami bantu, bisa kami tolong. Kan mama ada yayasan juga Pak gitu, oma juga. Jadi mungkin saya bersama kakak adik saya tetap seperti terima kasih Pak sudah diberikan kesempatan oleh Angkatan Darat untuk memajukan museum ini seperti itu. Terus udah gitu buku-bukunya Opa itu adalah salah satu warisan buat kami juga untuk diturunkan kepada generasi penerus ini. Itu kan juga suatu yang udah ya kan Pak. Terus masjid yang Opa sudah ini kan adalah salah satu juga untuk rakyat Indonesia ini. Dan mungkin insya Allah Pak, sama Allah saya diberikan peluang-peluang lain untuk membantu mereka. Nggak tahu saya di bidang apa, pokoknya tetap saya ingin membantu orang di bidang sosial. Itu aja. Jadi saya nggak perlu menonjol menjadi apapun gitu. Yang penting insya Allah
di belakangnya saya tetap bisa memajukan negara ini, dan yang paling saya concern adalah orang-orang yang membutuhkan, si orang-orang kecil di bawah ini dibutuhkan Pak. Kalau orang yang sudah intelektual segala kan sudah enggak, tapi si orang-orang kecil ini kayak mama kan dalam bidang pendidikan, mama kasih beasiswa sama oma gitu, kesehatan ya sebisanya kita bantu aja deh Pak. Kebetulan adik kakak saya dokter Pak di Angkatan Darat juga Pak, di RSPAD gitu. Jadi oma juga bilang waktu itu, Pak, kamu jangan hanya di rumah sakit yang bagus, tolong deh, kamu yang banyak kasusnya. Nah makanya kakak saya dulu di Angkatan Laut, adik saya di RSPAD di Angkatan Darat gitu ya Pak ya. Coba kamu tolong, di situ banyak sekali orang. Dokter siapa namanya? Siapa Pak? Dokter siapa? Dokter Evita Fitria Ediani, SPTHT. Kalau yang satu sipil ya, sipil ya. Sipil. Bukan kawan. Pak, iya. Satu lagi Dokter Gigi Marisa Ediani SPKGA. Gitu dulu sempat juga di Angkatan Laut. Baik, luar biasa. Ternyata prinsipnya beliau-beliau ini memberikan sesuatu untuk negara, bukan mengambil sesuatu dari negara. Mas Dimas, pesan terakhir untuk generasi milenial terkait dengan 30 September Kesaktian Pancasila. Teman-teman milenial, untuk pesan saya, tolong tetap jaga NKRI, pertahankan persatuan dan kesatuan, dan say no for komunis. Luar biasa. Tepuk tangan buat kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution atau yang lebih dikenal dengan nama AH Nasution adalah salah satu dari 3 jenderal besar di Indonesia selain Jenderal Sudirman dan mantan Presiden Jenderal Soeharto. Beliau merupakan salah satu tokoh yang menjadi sasaran penculikan dan pembunuhan dalam peristiwa gerakan 30 September yang dilakukan oleh orang-orang komunis. Walaupun Jenderal Besar AH Nasution lolos dari aksi penculikan dan pembunuhan tersebut, namun naas putrinya Ade Irma Suryani dan ajudannya Letu Pierre Tendean menjadi korban. Jenderal Besar AH Nasution sangat dikenal sebagai ahli perang gerilya. Gagasan perang gerilya dituangkan dalam bukunya yang fenomenal, Fundamentals of Guerrilla Warfare. Selain diterjemahkan ke berbagai bahasa asing, karya itu menjadi buku wajib Akademi Militer di sejumlah negara, termasuk Sekolah Elit Militer Dunia, West Point, Amerika Serikat. Jejak perjuangan beliau diabadikan dalam Museum Sasmitaloka Jenderal Besar Dr. AH Nasution di Jalan Tengku Umar nomor 40 Jakarta. Pemirsa FNN TV, SNN TV, USM Official, dan tentunya tayangan-tayangan yang nanti akan hadir di YouTube kita. Kita akan lanjutkan bincang-bincang kita hari ini. Mbak Ina, kalau Mbak Ina masuk ke museum ini, apa yang diingat pertama kali ketika masuk museum ini? Kehidupan masa kecil saya. Karena saya lahir di sini. Tinggal sama opa oma di sini dari tahun 74 sampai 2008 ketika dijadikan museum, Pak Ustadz. Tempat lahirnya di sini. Iya, saya lahir maksudnya ya di Karolesi, cuma tinggalnya di sini gitu. Terlalu banyak kenangan memori indah di rumah ini. Makanya saya kalau nangis nih Pak, maaf ya, bukannya nangis ini, tapi nangis mengingat memori yang begitu indah di rumah ini. Jadi banyak sekali sejarah-sejarah di rumah ini yang nggak mungkin lekang oleh waktu. Dan tentunya nanti sangat kayak Pak Ustadz dan Bapak Agus tadi bicara bahwa di sini penuh dengan sejarah yang luar biasa, di mana seorang Jenderal Besar Abdul Haris Nasution dan seorang Ibu Yohana Sunarti Nasution, juga ibu saya Ibu Yanti Nasution berbuat banyak untuk negara ini. Dan opa oma saya itu adalah 2 sosok yang sangat negarawan, yang memang kebetulan kehidupannya itu memang diserahkan segalanya untuk negara. Seperti itu. Jadi juga tadi saya sampaikan kan ke Pak Ustadz ya, Pak Ustadz opa saya tuh jenderal masjid loh, salah satu pendiri Masjid Cut Mutia di Jalan Cut Mutia Menteng ini juga gitu. Nah, pemirsa, ada cerita menarik yang mungkin kita nggak pernah dengar, nggak pernah lihat, nggak pernah baca tentang Jenderal Besar Abdul Haris Nasution. Nah, Mbak Ina akan kita kejar, dan kira-kira itu ada cerita menarik apa yang masih sangat kental dengan Mbak Ina
yang bisa diceritakan ke publik tentang sosok kakek Mbak Ina, tentang Jenderal Abdul Haris Nasution. Apa itu Mbak Ina? Oke, Pak Ustadz. Baik, Pak Ustadz. Opa itu orang yang untuk kami cucu-cucunya pribadi dan keluarganya seorang sosok yang agamis, sederhana, teladan lah buat kami, panutan yang luar biasa. Opa tuh nggak pernah marah gitu loh. Dan saya lihat keteladanan Opa itu diberikan kepada kami lewat contoh-contoh sikapnya sehari-hari. Kayak Pak Ustadz kan juga udah dengar ya cerita Opa bahwa setiap azan itu kalau saya lagi makan sama Opa nih di meja makan, terus setiap azan Opa langsung taruh sendoknya, mari kita sholat gitu. Dan yang paling saya salut sama Opa, dia itu adalah orang yang sangat rendah hati Pak gitu. Jadi rendah hati, jadi siapapun yang ada di rumah ini Opa tuh sangat mendahulukan sholat berjamaah gitu loh. Jadi ngajak juga nih orang-orang yang kerja di rumah ini Pak gitu loh, ayo yuk kita sholat gitu. Dan Opa tuh nggak pingin jadi jadi imam ya Pak ya. Kadang-kadang maaf ya, kerja di rumah saya jadi imam, Opa di belakangnya gitu. Jadi buat saya kehidupan bersama Opa Uma itu sangat menarik sekali gitu loh. Selain perjalanan kehidupan perjuangan dan politiknya Opa Uma yang memang menjadi suatu teladan dan panutan bukan hanya untuk keluarga kami juga, tapi untuk seluruh rakyat Indonesia ini. Jadi saya rasa saya sebagai cucunya pastinya sangat bangga sekali dengan Opa, karena Opa itu adalah sosok seorang ayah dan seorang Opa yang berhasil dalam rumah tangganya maupun berhasil dalam karirnya. Saya lihat Opa itu sangat family man sekali, sayang sekali terhadap istri, anak dan cucunya, juga nggak pernah marah. Malah Opa tuh kayak gini, contoh ya Pak Ustadz ya, saya kan suka, maaf ya, waktu kecil kan ABG suka malas sholat tuh waktu SMA. Saya tuh dibangunin nih Pak, jam 4 pagi, Opa mau sholat Idul Fitri kan di Masjid Cut Mutia, karena Opa itu kan emang masjidnya Cut Mutia. Ayo dong bangun, katanya gitu. Aduh Opa. Dengan Masjid Cut Mutia ada sejarah apa nih Pak Nas itu? Oh baik Pak, jadi kan dulu kan Opa kan ini. iya bener, kan dulu kan Opa kan ketua MPRS gitu, terus Opa Ali Sadikin kalau nggak salah mantan gubernur ya, pada saat itu. Terus Opa bilang, kok di Menteng ini belum ada masjid ya gitu. Terus Opa bilang, saya pingin kantor saya ini bisa bermanfaat untuk rakyat Indonesia, khususnya di Menteng gitu kan. Saya kepingin orang-orang datang ke sini, sholat di Menteng dan punya satu gedung sejarah yang peninggalan Belanda gitu kan, yang bisa saya jadikan masjid dan berguna bagi bangsa Indonesia, rakyat Indonesia. Nah saat itulah bahwa Masjid Cut Mutia itu Opalah yang mewacanakan, iya Pak, yang mengidekan ya benar Pak. Maaf ya suka blank nih pokoknya. mengidekan untuk menjadi Masjid Cut Mutia itu Opa Pak gitu. Dan setiap sholat Jumat itu Opa banyak mengislamkan, memualafkan jamaah masjid. Terus pasti Opa menyiapkan waktu untuk bersalaman dengan semua jamaah masjid dari berbagai kalangan. Itu Opa pasti minta keluar, duduk, dan semua orang baik dari kalangan atas sampai kalangan terbawah, mau siapapun dia, Opa mau bersalaman, berjabat tangan, dan mau setiap sholat Jumat itu orang berbondong-bondong datang untuk bersama-sama Pak Nas bersolat Jumat. Itulah Opa. Jadi waktu Opa meninggal, salah satu koran dan salah satu majalah juga menyebutkan bahwa Opa adalah salah satu jenderal masjid di Indonesia. Itu Opa terkenal banget. Dulu pernah Pak tentara lewat sini, saya mau Opa lagi Pak gitu. Ada angkatan darat, jadi tentara-tentara saya nggak tahu lagi lewat. Coba panggil mereka sudah sholat belum katanya gitu. Coba kita ajak. Udah lah nggak usah lah Opa gitu. Kalau bulan puasa kan juga di sini dibuka sama Opa untuk jadi seluruh orang dari seluruh di Jakarta ini mau sholat di sini untuk sholat bulan puasa taraweh boleh. Ya begitu juga dengan Lebaran, kita selalu open house. Opa selalu paling bahagia di bulan Ramadan. Itu yang sangat menarik dari saya ya Pak ya, maksudnya Opa itu benar-benar mengajarin kami untuk agamis gitu, karena Opa sendiri adalah jenderal yang sangat agamis ya, lama. Iya, makanya sikapnya diikuti dengan ini yang kita baru tahu Mbak Ina, ternyata jenderal besar, jenderal masjid. Ya, luar biasa. Beliau yang memiliki ide dan pastinya beliau terlibat di pembangunan Masjid Cut Mutia, dan mudah-mudahan setiap orang yang sholat di Masjid Cut Mutia, maka disitulah pahala mengalir buat jenderal besar Abdul Haris Nasution. Mbak Ina, iya, Pak. Ini saya akan tanyakan, mudah-mudahan manfaat buat emak-emak semua. Ya, karena the power of mama ini paling terkenal, gerakan 22 paling hebat. Pastilah sosok
Jenderal Nasution yang begitu luar biasa, jenderal besar, berjiwa besar tapi rendah hati dengan siapapun, menyapa kalangan apapun. Tidak mungkin kesuksesan PANAS tanpa keterlibatan Ibu Yanti Nasution. Yang bisa diceritakan sokongan, dukungan Ibu Nas terhadap Pak Jenderal Nas seperti apa, Mbak Ina? Oke Pak Ustadz, kalau Ibu Yanti itu mama saya, tapi kalau Ibu Yohana itu oma saya. Mungkin nanti saya ralat ya Pak, jadi Ibu Yohana yang Pak masuk ya Pak Nas, Bu Nas, oke. Bu Nas ya, itu ya pertanyaan Pak Ustadz tuh menarik banget karena memang di balik sosok seorang Jenderal Besar Abdul Haris Nasution itu di belakangnya adalah seorang Ibu Nas yang sangat hebat. Gitu loh Pak, beliau sangat mendukung Opa gitu. Jadi kalau saya lihat Opa dan Oma itu tuh simbiosis mutualisme gitu loh Pak, saling mengisi, saling mendukung gitu loh. Dan Omanya juga sosok wanita yang kuat ya, aku bilang sih seperti wanita besi lah gitu. Ya seperti itu, mungkin Pak Agus tadi kan sering ke Oma, Ibu juga ya Pak dulu ya. Oma itu juga bukan hanya seorang ibu jenderal yang mendampingi suaminya, hanya mendampingi saja, tapi Oma itu adalah salah satu tokoh sosial Pak. Karena Oma itu mendirikan 119 lebih yayasan-yayasan sosial di Indonesia ini. Dan alhamdulillah Oma mendapatkan tahun 1983 dari pada saat itu maksasa ya, penghargaan maksasa dari Presiden Marcos pada saat itu sebagai tokoh sosial. Itu yang lainnya belum dapat, Oma udah dapat. Terus tahun berapa ya, 90 berapa Oma juga dapat oranye dari Holland, dari Belanda Pak. Tapi banyak lagi yang lainnya, penghargaan-penghargaan lainnya untuk sosial itu. Seperti kan Oma kan pendiri bermacam-macam yayasan ya Pak, yayasan-yayasan. Oma tuh bergerak di bidangnya tuh untuk cacat, terus untuk juga panti-panti jompo gitu, anak-anak terlantar gitu ya Pak ya. Sampai Oma sendiri dikasih oleh Pak Ali Sadikin untuk mengelola, yang mestinya DKI yang mengelola, Oma yang mengelola itu tanpa bantuan pemerintah. Panti Usada Mulia itu semua adalah gelandangan-gelandangan yang nggak punya rumah, nggak bisa makan, mereka tunawisma, benar-benar gelandangan. Itu Ibu Nas sendiri yang tiap hari datang sana. Dan kebetulan rumah sebelah ini kan juga rumahnya Opa Pak, itu dijadikan kantor sebagai tempat waktu pada saat itu ajudan-ajudan Opa, penjaga-penjaga pengawalan Opa, juga kantor Ibu Nas, kantor dinas sosial. Karena Oma itu menjadi beberapa ketua sosial ya Pak, banyak sih Pak, itu ada banyak deh nama-nama pantinya di sini gitu. Artinya sepanjang hidupnya betul-betul beliau abdikan dirinya untuk kegiatan sosial ya. Betul. Berbagi dengan sesama, luar biasa. Sosok Bu Nasution yang bisa kita ambil. Ya, setiap yang dia miliki nggak cuma harta yang dia miliki, tenaga, waktu dan pikiran ternyata dia gunakan untuk saling berbagi. Baik anak-anak gelandangan, fakir miskin, yatim piatu, disokong dengan mendirikan berbagai macam rumah sosial ya, termasuk panti sosial, panti asuhan. Maina, apa nih pesan-pesan yang sangat berharga buat generasi milenial, terutama emak-emak yang luar biasa? Silakan Maina. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, untuk pesan-pesan generasi penerus milenial, kalian jangan lupain sejarah ya, karena dan jangan lupakan dan hormatilah dan hargailah para jasa pahlawan, karena kalian itu sekarang bisa pegang HP, gadget, terus bisa ke mall-mall, bisa menikmati seluruh hasil dari perjuangan para pahlawan kita. Mereka sudah menumpahkan jiwa, raga, tumpah darah. Itu yang sering kalian pelajari dalam sejarah, itu dilakukan mereka benar-benar gitu loh. Mereka untuk negara ini, untuk Indonesia, mereka telah mengorbankan tumpah darah, jiwa, raga untuk negara Indonesia ini, sehingga kalian bisa menikmati hasil dari perjuangan mereka. Hargailah dan hormatilah. Jangan lupakan para pahlawan kalian, dan mereka adalah teladan yang bisa kalian ikuti, menjadi panutan kalian dalam menjaga keutuhan negara ini, dan jangan lupa tetap menjaga persatuan dan kesatuan negara ini. Dan salah satunya kalian jangan lupa kunjungi museum, terus lihat-lihat buku sejarah,
pelajari sejarah lewat medsos. Disitulah kalian mulai belajar mencintai negara kalian sendiri. Kalau misalnya kalian mulai mencintai negara kalian sendiri, disitulah awal dari kalian ingin mempertahankan negara ini dan bahaya komunis pastinya tidak akan ada lagi di negara ini. Kalau buat emak-emak, yuk mama bawa anak-anaknya ke museum, mulai kutak-katik di gadgetnya tentang sejarah. Bikin anak-anak kita mulai melek sejarah lagi seperti zaman kita dulu. Karena zaman kita dulu kan memang kita belajar dari awal nenek moyang kita sampai ke sejarah G30S dan terakhir reformasi. Nah, kita kan punya banyak zaman, dari zaman perjuangan sampai zaman milenial ini. Kita tuh kalau Pak Ustadz saya bilangnya gini, kalau Opa itu jenderal dengan zaman perjuangan, zaman Orde Lama, Orde Baru, dan reformasi. Itu kakek saya gitu loh. Sekarang ada zaman milenial. Nah, kita itu kan punya berbagai zaman nih mama. Nah, itu tolong dong anak-anaknya dibawa ke museum, terus udah gitu disuruh baca-baca buku sejarah, terus udah gitu di gadgetnya jangan hanya ngelihat hanya shopping-shopping aja, atau misalnya hanya untuk TikTok aja. Nah, lihat aja TikTok yang sejarah, keren juga tuh Pak kalau bisa dibikin, ya kan gitu. Jadi mulailah buka anak-anak kita untuk belajar sejarah lagi, yang akhirnya nanti mereka akan menghargai, menghormati pahlawannya. Dan seperti tadi Bapak Jenderal bilang, juga tadi Mas Dimas bilang, bahwa sekarang ini kita tetap harus menghormati dan tidak melupakan sejarah. Ya kan, salah satunya say no to komunis, ya kan gitu. Dan kalau di Museum Pak Nasution, kalian juga bisa membaca buku-buku Pak Nasution, karena Pak Nasution adalah salah satu jenderal besar yang menulis bukunya sendiri, dan itu sangat berguna sekali mama buat anak-anak kita untuk mempertahankan negara ini. Banyak strategi-strategi dan juga hal-hal yang bisa dipelajari dari buku-buku Pak Nas yang sangat bermanfaat banget untuk mempertahankan negara ini. Tidak hanya satu generasi, tapi lintas generasi sampai dunia ini mungkin nggak ada. Seperti itu ya Pak ya, bukannya lebay ya Pak Ustadz. Tapi memang itu benar, karena banyak sekali bukunya Opa yang menceritakan dari A sampai Z untuk mempertahankan negara ini. Itu aja sih Pak, seperti itu aja Pak Ustadz ya.